Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So all of you, what's up? How are you today? I do hope all of you in good condition. Semoga kalian sehat semuanya selalu. So we have to learn about the expression today. Kita masih belajar tentang ungkapan kembali, ungkapan tentang sekarang ability atau kemampuan. Let's start. I am greeting first. Hello, all of you. Tetap semangat ya, walaupun belajar PJJ ini. Sungguh sangat pusing Miss Ria ini. Tapi tetap semangat. Kalian semangat, Miss Ria semangat jadinya. Next. Before we start, biasa ya, harus persiapan your notebook, kemudian pennya yourself pastinya. And next, today we have to the class objective. Tujuan belajar hari ini itu biasa ada 4, yaitu pertama siswa mampu untuk mempraktekkan ungkapan yang opinion, and then membuat dialog, dan bagaimana kamu bisa atau siswa bisa memberi atau menanyakan tentang ungkapan opinion, and the student are able to understand, give, and ask opinion. Siswa mampu memahami this expression. And next, masuk ke topik for the day is, look at this material from LKS. Jadi ungkapan ability atau kemampuan itu menggunakan modal ya. Ada 2, ada modal can, kemudian ada modal could. Yang mana can di sini diartikan sebagai we use can to talk about someone's skill or general ability. Jadi ketika menggunakan can itu untuk menanyakan kemampuan seseorang. Misal Bob cannot. Kalau cannot itu berarti tidak mampu ya, karena di sini negative sentence. Bob cannot play the piano. Annie can cook spaghetti, dan seterusnya. And ketika menggunakan can itu di waktu sekarang ya. Misalnya, you can make a lot of money. Help, I cannot breathe. Saya tidak bisa bernafas. Nah, kemudian cannot itu singkatan dari can dengan not. Nah, kalian bisa singkat dengan cannot. Kemudian yang kedua yaitu dengan modal could. Could itu past, yang mana sudah terjadi ya. Misal, they could not come to the class yesterday. Mereka tidak bisa datang ke kelas kemarin. Nah, ini ketika kemarin menggunakan could, jangan can. And sama, we use can and could to ask someone ability. Ini bisa menanyakan kemampuan juga. Misalnya, can you play badminton? Apakah kamu bisa belajar bermain badminton? Bermain ya. Next. Nah, ini Miss Ria kasih tambahan materi atau ungkapannya dari Miss Ria. Pertama, ketika ingin menanyakan kemampuan ke seseorang, bisa menggunakan ungkapan ini. Can you bla bla bla, can you study English, dan lain sebagainya ya. Tinggal dibaca. Kemudian responding ability, bagaimana responnya? Nah, ketika merespon bisa I can speak English misalnya. I can eat spaghetti misalnya ya. Tapi ketika di sini responding disability artinya yaitu tidak mampu, ini kepotong ya disability. Kalian bisa menggunakan ungkapan seperti ini ya. I do hope Miss Ria semoga kalian memahami semua ungkapan ini. Tinggal bagaimana menggunakannya, terserah kalian. Bisa memilih salah satunya. And then next. Nah, di example dan illustration Miss Ria kasih contohnya dari dialog ya. Nah, ini di garis bawah ini itu menggunakan ya ability ya. Can you drive a car? Apakah kamu bisa mengendarai mobil? Nah, itu kan asking ya, the ability. Nah, ini menunjukkan I am not able to drive. Nah, ini menunjukkan tidak mampu. Saya tidak bisa menyetir ya mobil yang besar. And then here is, do you know how to operate Linux? Nah, ini juga menanyakan kemampuan juga. Kemudian di sini can you see the program? Nah, ini juga can, menggunakan ability. Next, guess me. Nah, ini ada 3
ada 3 apa ya namanya kuis. Guess me itu tebak saya. Kalian nanti bisa jawab di WA ya. Di WA ntar Miss Ria kasih kesempatan untuk apa jawaban nomor 1, 2, dan 3 dan alasannya silakan disertakan. Oke, jangan menjawab AB-nya aja, tapi harus dengan keterangan kenapa kamu milih A, misal kenapa kamu milih B. Oke. And today, nah sekarang masuk ke latihan biasa ya, latihan LKS halaman 15. Ada 2 tas 4 dan 5 dikerjakan di LKS. Lihat. Nah, di sini ada tas 4 pertama. Contohnya kan cannot visit, pas. Jadi membikin kalimat ya. Membikin kalimat di sini kan modalnya berarti simple past, berarti harus could, bukan can. Nah, dimasukin. Kalian terserah subjeknya siapa aja, bisa I, bisa you, bisa we. Di sini bisa menggunakan he. He could not visit to my house last week jadinya. Nah, kalau nomor 1 misal can dance present. Nah, berarti tetap menggunakan can ya karena present. Misalnya I can dance every day. Tuh, misalnya udah kasih nomor 1. Nah, kalian bisa diteruskan ya seperti itu. Ingat, kalau misalnya past can itu bentuknya seperti apa, kalau misalnya present can ya tetap can seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke tas 5 yaitu kalian menulis aktivitas yang bisa dikerjakan ketika hari Minggu ya. Activity that you can do on Sunday itu apa aja ya. Kemudian di sini activity that you cannot do on Sunday, aktivitas yang tidak bisa dikerjakan ketika hari Minggu ya. Oke, berarti ini yang positif, ini yang negatif. Terserah kalian mau menggunakan pakai kata kerja apa, terserah. Bisa menulis, bisa memancing, bisa mendengar dan sebagainya. Lihat di kamus atau lihat di internet mungkin bisa di list kata kerja. Oke, next. Thank you so much for today. I do hope understand all you. Semua kalian bisa memahaminya. Kalau misalnya belum ada yang paham, biasa ya, dilanjut kita di WhatsApp. So for today, I think enough for today. I do hope it is very useful. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And jangan lupa semua tugas itu dikirim lewat link, tidak di Miss Ria, oke? Tidak kirim ke WA Miss Ria. Ketika kalian absen, itu pasti kalian sudah mengumpulkan tugas juga di situ karena sudah ada untuk mengupload tugas kalian. Oke, bye bye. See you next meeting. Jaga kesehatan ya.